Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Arta Bonsai Bio. Di sebelah kanan saya ada pohon kemuning Jepang. Nah, atau sering disebut dengan Murraya paniculata. Mudah-mudahan benar. Ini Murraya. Kemudian setahu kami itu ada beberapa macam ya kemuning. Yang satu ini kemuning Jepang. Kemudian ada kemuning jenar. Nah, ini beda dari postur daunnya, buahnya ini juga beda. Tapi warna kulitnya ini ada sedikit kemiripan. Jadi beda di daun. Kemudian ada lagi yang jenis-jenis terbaru, yaitu kemuning mikro dan kemuning super mikro atau kemuning yang brokoli. Tapi kita kali ini akan mengulas kemuning Jepang, yang mana kemuning Jepang ini bisa tumbuh di dataran tinggi, kemudian juga bisa tumbuh di dataran rendah. Cuman karena kita ini di dataran tinggi, otomatis cara memperlakukannya juga beda dan agak sedikit rewel sebenarnya. Saksikan terus, penasaran toh? Cekebrot. Nah, kebetulan kemarin ini kita dapatnya dari lahan ya, jadi dari kampung. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang tumbuh kemuning ini. Jadi misalkan ada daerah yang tumbuhnya ini kemuning jenar, ini ada daerah sendiri gitu. Nah, setahu kami untuk jenis kemuning ini itu namanya kemuning Jepang. Ya mungkin karena ini namanya aja kemuning Jepang, mungkin salah satu dulunya ini pada saat penjajahan Jepang ini bawa bijinya dan ditabur di Indonesia yang hitungannya menyebar di daerah-daerah ini, banyak ini kita jumpai di Indonesia. Tapi yang jelas di alam ini tidak ada. Jadi di hutan ini tidak ada kemuning Jepang. Adanya mungkin kemuning jenar. Nah, karena yang bawa ini burung, jadi pas buahnya ini merah, itu sukaannya burung. Nah, burung ini bawa dimakan, kemudian dikeluarkan lagi, langsung bisa tumbuh. Nah, setelah saya baca di media-media, itu ternyata pohon kemuning ini berasal dari India. Nah, kemudian kalau di Indonesia atau di Filipina ini jadi daunnya ini ada fungsi untuk obat. Mungkin saya pun juga belum pernah mencoba. Jadi kalau kita ulas lagi itu setelah saya baca di media, kalau di Indonesia ini bisa untuk obat diare dan disentri. Kalau perawatan sendiri Pak, perawatan tanaman? Kalau perawatannya setiap kita dapat di lahan, nah itu proses untuk gali atau bongkar. Nah itu biasanya kita lihat tempatnya dulu. Kalau tanahnya ini tanah liat, itu kita tidak berani untuk bongkar atau langsung ngangkat. Yang jelas dikondisikan harus cangkok akar dulu. Karena setelah saya amati ini pada kemuning Jepang ini, kalau berada di tanah liat itu serabutnya selalu di ujung. Sedangkan
di dataran rendah yang hitungannya tanahnya ini berpasir, itu begitu lihat atau kita dapat langsung dibongkar karena serabutnya ini tidak di ujung lagi, jadi agak mendekat sama pangkal pohonnya ya, jadi serabutnya ini tidak di ujung. Nah, biasanya di sini juga sudah keluar serabut. Akhirnya berani misalkan bongkar, ini keluar serabut, begitu ini keluar serabut langsung dipotong. Nah, resikonya lebih kecil, tapi kalau yang di tanah liat itu resikonya lebih tinggi. Itu pemahaman kami. Pemupukannya, Pak. Kemudian untuk medianya pada saat dari lahan itu mempergunakan tanah yang steril, tanah katel bisa, kemudian pakai sekam padi juga bisa. Yang jelas poros. Kemudian setelah pohon kemuning ini sudah keadaan hidup, baru kita melakukan proses untuk pengawatan atau wearing. Nah, sekaligus untuk penggantian media. Mungkin medianya ini sudah banyak yang hancur, kulit sekamnya ini atau pasirnya ini bisa diganti dengan sekam yang baru. Kemudian ada penambahan pupuk organik dan lebih dominan ke pasir malang. Nah, itu jadi tidak mempergunakan tanah liat. Kalau tanah liat pada saat ini terlalu asam, ini akan menjadikan daunnya itu kurang sehat. Jadi agak kuning-kuning seperti ini, agak kuning-kuning ini karena kemarin tuh tidak sempat merawat. Akhirnya kita rawat lagi. Nah, terus pada saat pengawatan itu ini daunnya boleh dihabisin atau digundul, dipruning atau diguntingin separuh-separuh biar kesannya tetap ada daunnya ya. Nah, tujuannya untuk merangsang biar tumbuh tunas baru. Tujuannya itu. Dan pada saat berbunga atau buah itu diusahakan buahnya ini dibuang karena resiko untuk mati ranting itu lebih tinggi pada saat buahnya ini sudah tua. Nah, ini tidak dimakan burung, akhirnya akan terjadi mati ranting. Kalau sudah mati ranting, ngawali lagi kita. Jadi ngawali lagi tumbuhnya itu di ketiaknya. Di ketiaknya. Nah, dan kemuning ini setiap kali tumbuh itu tidak sesuai harapan kita. Jadi tumbuhnya itu terserah tanamannya, akhirnya bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ini dibuang pun ya juga tidak masalah. Ini dibuang atau ini yang kesannya menutup ini dibuang juga tidak masalah. Nah, terus kalau di tempat kami ini pada saat gali itu harus ada tarikannya ya. Jadi kontaminasinya untuk supaya tarikan ini untuk tumbuh. Jadi tidak boleh di nol langsung dipotong segini misalkan. Nah, tidak ada tumbuhnya ini tidak boleh kalau kemuning. Jadi kemungkinan tidak bisa keluar tunas baru. Itu untuk jenis kemuning. Tapi mungkin di dataran rendah beda. Jadi misalkan dipotong nol masih berani. Dan menggunakan pupuk organik aja sudah lumayan bagus.
Jadi nanti kalau sudah keluar tunas barunya, daun yang kuning-kuning ini akan jatuh sendiri dan ganti daun. Demikian sepintas tentang pohon kemuning Jepang atau Murraya paniculata. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.